Halo guys, kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Om Swastiastu, Om Augenam Astu Namo Sidam, Semeton Sami, sahabat spiritual Bali TV dimanapun berada. Kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang 9 pura kahyangan jagat yang ada di Bali beserta dewa yang berstana. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di sosial media Anda sehingga dapat bermanfaat bagi semeton Hindu Indonesia. Bicara tentang Bali, tentu sebagian orang mengenal Bali sebagai Pulau Seribu Pura. Namun ada 9 pura besar atau disebut sebagai Pura Kahyangan Jagat atau Pura Kahyangan Padma Buana. Pura Kahyangan Jagat merupakan pura yang menjadi stana 9 dewa penguasa penjuru mata angin. 9 dewa penguasa penjuru mata angin ini di dalam agama Hindu disebut dengan Dewata Nawasanga. Dalam konsep agama Hindu di Bali, bahwa terdapat 9 penguasa atau dewa yang masing-masing mendiami penjuru mata angin, yang mana secara total ada 8 arah mata angin yang mengelilingi keberadaan penguasa atau dewa di bagian tengah, yaitu Dewa Siwa. Dewa-dewa tersebut juga punya representasi dan ciri khas yang membedakan dari dewa yang lain. Tak hanya itu, masing-masing dewa ini juga memiliki tugas serta kewajibannya masing-masing. Oke, langsung saja 9 pura kahyangan jagat di Bali beserta dewa yang berstana. Nomor 1. Pura Lempuyang. Pura Lempuyang berada di ujung timur Pulau Bali atau Kabupaten Karangasem, tepatnya berada di Bukit Lempuyang. Beralamat di Banjar Purwaayu, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Karangasem. Pura Lempuyang disebut juga sebagai Pura Lempuyang Luhur, adalah salah satu pura tertua dan paling dihormati sebagai penjaga penjuru mata angin bagian timur di Bali. Usia dan kedudukan pura ini hampir sama dengan Pura Besakih. Dalam buku terbitan Dinas Kebudayaan Bali 1998 berjudul Lempuyang Luhur, disebutkan Lempuyang berasal dari kata lampu, artinya sinar, dan yang untuk menyebut Tuhan, seperti Sang Hyang Widi. Dari kata itu, Lempuyang atau Lampuyang diartikan sinar suci Tuhan yang terang benderang. Pura Lempuyang merupakan stana Hyang Genijaya atau Dewa Iswara, yakni manifestasi Tuhan sebagai penguasa arah timur. Dewa Iswara adalah sosok dewa yang menjadi penguasa dari arah timur laut. Sosok dewa yang satu ini dikenal memiliki kendaraan berupa gajah Airavata, senjata berupa bajra, saktinya Dewi Uma, aksara sucinya Sa. Nomor 2. Pura Gua Lawah. Pura ini terletak di Kabupaten Kelungkung, lokasi lengkapnya yakni di Pesinggahan Dawan Kelungkung. Istilah kata gua sendiri memiliki makna goa atau gua atau lubang, dan lawah dalam bahasa Bali bermakna kelelawar. Jadi Gua Lawah berarti gua yang dihuni oleh kelelawar. Pura Gua Lawah merupakan pusat pura segara di Bali. Umat Hindu di Bali umumnya melakukan prosesi nyegar gunung sebagai penutup upacara Atma Wedana atau disebut juga nyekah. Upacara ini berfungsi sebagai permakluman secara ritual sakral bahwa atma keluarga yang diupacari itu telah menjadi Dewa Pitara. Pura ini merupakan stana dari Dewa Maheswara yang merupakan manifestasi Tuhan sebagai penguasa arah tenggara. Dewa yang satu ini terkenal dengan kendaraan berupa sosok merak, memiliki senjata duva, saktinya Dewa Laksmi, aksara sucinya Na. Nomor 3. Pura Andakasa.
Pura ini terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di Banjarpakal, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Karangasem. Pura ini didirikan berdasarkan konsepsi Caturloka Pale, adalah 4 pura sebagai media pemujaan 4 manifestasi Tuhan untuk memotivasi umat mendapatkan rasa aman atau perlindungan atas kemahakuasaan Tuhan. Mendapatkan rasa aman, raksanam, dan mendapatkan kehidupan yang sejahtera, danam, sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diupayakan oleh para pemimpin atau ksatria. Demikian dinyatakan dalam Manawa Dharma Sastra. Pura yang disungsung oleh 2 desa ini, yaitu Desa Gegelan dan Desa Antiga, merupakan tempat pemujaan Batara Hyang Tugu dalam lontar Usana Bali dan Babat Kayu Selem, atau Dewa Brahma sebagai manifestasi Tuhan dalam fungsinya sebagai pencipta, bersenjata gada, wahananya angsa, saktinya Dewi Saraswati, aksara sucinya Ba. Nomor 4. Pura Uluwatu. Pura Uluwatu ini berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Kedudukan Pura Uluwatu tersebut berhadap-hadapan dengan Pura Andakasa, Pura Batur, dan Pura Besake. Karena itu umumnya banyak umat Hindu sangat yakin di Pura Luhur Uluwatu itulah sebagai media untuk memohon karunia menata kehidupan di bumi ini. Menurut lontar Pustaka Kuna, Kusuma Dewa Pura ini didirikan atas anjuran Empu Puturan sekitar abad ke-11. Pura ini adalah salah satu dari 6 pura Sadkahyangan yang disebut dalam lontar Kusuma Dewa. Pura yang disebut Pura Sadkahyangan ada 6, yaitu Pura Besake, Pura Lempu yang Luhur, Pura Goa Lawah, Pura Luhur Uluwatu, Pura Luhur Batu Karu, dan Pura Pusering Jagat. Pura ini merupakan tempat pemujaan Dewa Rudra sebagai manifestasi Tuhan penguasa arah barat daya, bersenjata moksala, wahananya kerbau, saktinya Dewi Santani, aksara sucinya Ma. Nomor 5. Pura Batu Karu. Pura Batu Karu berada di Desa Wongaye Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini merupakan pura pemujaan dewa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan mempergunakan air secara benar. Maka di Pura Luhur Batu Karu ini disebut sebagai pemujaan Tuhan sebagai Ratu Yang Tumuwuh. Sebutan Tuhan sebagai yang menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Pura Batu Karu merupakan stana Dewa Mahadewa yang merupakan penguasa arah barat, bersenjata naga pasa, wahananya naga, saktinya Dewi Sancani, aksara sucinya Ta. Nomor 6. Pura Puncak Mangu. Pura Puncak Mangu berlokasi di Banjartingan, Pelage, Petang, Kabupaten Badung, Bali. Pura Puncak Mangu mungkin sudah ada sejak zaman budaya megalitikum berkembang di Bali, dengan bukti ditemukannya peninggalan lingga yang cukup besar. Di tempat ini, I Gusti Agung Putu, pendiri kerajaan Mengui, melakukan tapa brata mencari keheningan pikiran setelah kalah dalam perang tanding melawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng dari Puri Kekeran. Pura ini juga disebut dengan Pura Bukti Pengelengan. Pengelengan artinya melihat di sekeliling. Nama Puncak Pengelengan merupakan penuturan keluarga Raja Mengui bahwa saat I Gusti Agung Putu bertapa di Puncak Mangu, Betara Puncak Mangu menulis atau ngerajah lidahnya. Setelah itu I Gusti Agung Putu disuruh ngelengan atau melihat ke sekeliling. Mana daerah yang dilihat dengan terang, itulah nanti menjadi daerah kekuasaannya. Karena itulah Puncak Mangu ini juga disebut Puncak Pengelengan. Pura Puncak Mangu merupakan stana Dewa Sanskara sebagai penguasa arah barat laut. Bersenjata angkus atau duaja, wahananya singa, saktinya Dewi Rodri, aksara sucinya Si. Nomor 7.
Pura Ulun Danu Batur. Pura Ulun Danu Batur terletak di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pura ini pertama kali didirikan pada abad ke-17. Kata ulun berarti kepala atau sumber, dan danu atau danau merujuk ke Danau Batur, diterjemahkan sebagai sumber danau. Dengan demikian, nama pura secara harfiah berarti pura sumber danau yang ada di Desa Batur. Nama pura ini menggambarkan pentingnya air bagi kemakmuran penduduk Desa Batur dan bagi seluruh penduduk Hindu di Bali, terutama dalam mengairi sawah atau bertani di Pulau Bali. Pura Ulun Danu Batur sangat erat kaitannya dengan Pura Besakih dalam mencapai kemakmuran jasmani dan rohani, di mana Pura Ulun Danu Batur, Tuhan dipuja untuk menguatkan spiritual umat dalam membangun kemakmuran ekonomi. Sedangkan di Pura Besakih, Tuhan dipuja untuk menguatkan jiwa kerohanian umat untuk mencapai kebahagiaan spiritual, sehingga tenang secara rohani dan makmur secara ekonomi, merupakan dambaan universal setiap umat manusia di dunia ini. Pura Ulun Danu Batur didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan untuk Dewi Danu, di mana dipercayai sebagai pemelihara alam, memberikan kesuburan dan kemakmuran alam. Namun secara konsep Nawa Dewata, di pura ini tempat pemujaan Dewa Wisnu sebagai penguasa arah utara, bersenjata cakra sudarsana, wahananya Garuda, saktinya Dewi Sri atau Dewi Laksmi, dan aksara sucinya Ang. Nomor 8. Pura Besakih. Pura Besakih terletak di timur laut Bali, tepatnya di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Pura Besakih berasal dari kata Basuki di dalam kutipan lontar Markandeya Purana, bahwa pura ini dahulu merupakan hutan lebat dan penuh binatang buas, di mana Resi Markandeya mendapat titah dari hasil pertapaannya di Gunung Hyang. Konon, Gunung Hyang adalah Gunung Dieng di Jawa Tengah yang berasal dari kata di Hyang. Resi Markandeya dan beberapa yogi serta pengikutnya sebelum melakukan perabasan, sang resi menanamkan kendip atau payuk berisi air, juga pancadatu yaitu berupa logam emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata mirah adi atau permata utama, dan upakara bebantenan atau sesajen selengkapnya di Perciki Tirta Pengentas atau air suci, tempat di mana sarana-sarana itu ditanam diberikan nama Basuki. Pura Besakih terdiri dari beberapa pura diantaranya: 1. Pura Persimpangan, 2. Pura Dalam Puri, 3. Pura Manikmas, 4. Pura Bangun Sakti, 5. Pura Ulun Kulkul, 6. Pura Merajan Selonding, 7. Pura Goa, 8. Pura Banua Kawan, 9. Pura Merajan Kanginan, 10. Pura Hyang Halu atau Pura Jenggala, 11. Pura Basukihan, 12. Pura Penataran Agung, 13. Pura Batu Madeg, 14. Pura Batu Kiduling Kreteg, 15. Pura Gelap, 16. Pura Pangubengan, 17. Pura Batu Tirta, 18. Pura Batu Peninjauan, 19. Komplek Pedarman. Pura Besakih merupakan tempat berstananya Dewa Sambu sebagai penguasa arah timur laut, bersenjata Trisula, wahananya Wilmana. Dalam bahasa Bali berarti raksasa bersayap, sedangkan di sastra India kuno berarti benda bundar yang bisa terbang. Saktinya Dewi Mahadewi, aksara sucinya Wa. Nomor 9. Pura Pusering Jagat. Pura Pusering Jagat beralamat di Jalan Raya Pejeng Tampak Siring,
Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pura Pusering Jagat adalah istilah untuk menyebut pura tertentu di antara 6 pura Kahyangan Jagat. Pusering Jagat sendiri berarti pusat dunia atau pusat semesta. Di pura ini terdapat arca-arca yang menunjukkan bahwa pura ini adalah tempat pemujaan Siwa, seperti arca Ganesha, putra Siwa, Durga, saktinya Siwa, juga arca-arca Bhairawa. Ada juga arca berbentuk kelamin laki-laki, Purusa, dan bentuk kelamin perempuan, Pradana. Dalam ajaran Hindu, Purusa dan Pradana ini adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Purusa adalah benih-benih kejiwaan, sedangkan Pradana benih-benih kebendaan. Pertemuan Purusa dan Pradana inilah melahirkan kehidupan dan harmoni. Pura ini termasuk satu dari 6 pura Kahyangan Jagat yang berposisi di tengah-tengah, yang mana pura ini merupakan tempat pemujaan Dewa Siwa sebagai penguasa arah tengah. Bersenjata Padma, wahananya lembu Nandini, saktinya Dewi Durga atau Dewi Parwati, asara sucinya I dan Ya. Kita sebagai umat Hindu harus memiliki dasar-dasar pengetahuan spiritual Hindu, dimulai dari pengetahuan akan sejarah dan filosofi sehingga kita bisa tahu dan mampu menjawab apa, mengapa, kenapa, di mana, dan siapa hal-hal yang berkaitan dengan agama Hindu. Tentunya dengan landasan tersebut, kita akan tulus dan mampu menjaga serta melestarikan keberadaan pura-pura demi keberlangsungan pura untuk anak dan cucu kita. Sekian dulu video dari kami tentang 9 pura Kahyangan Jagat di Bali beserta dewa yang berstana. Video selanjutnya akan kami bahas tentang Dewata Nawasanga, baik ciri, tugas, dan kewajiban masing-masing. Jadi jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta subscribe, kemudian aktifkan lonceng untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.